Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Febriawan. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Romo semester 2 reguler CS. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis kata. Jenis kata. Kata dasar adalah kata yang masih belum dibentuk dan belum mengalami proses. Kata dasar biasa disebut dengan kata tunggal karena bentuknya tunggal, yakni terdiri dari satu kata. Sedangkan kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses. Contoh dari kata dasar yaitu lari, cinta, jalan. Ini adalah contoh kata dasar. Nah, untuk contoh kata turunan yaitu memakan, meminum, memukul. Nah, ini sudah ada mengalami proses. Fungsi kata. Fungsi kata di sini berfungsi sebagai memperjelas makna suatu kalimat, membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa dan kalimat, membentuk macam-macam struktur kalimat, dan mengungkapkan berbagai jenis ekspresi bahasa. Selanjutnya, kelas kata. Di kelas kata ini ada beberapa, yaitu seperti verba, nomina, promina, adjektiva, numeria, demonstratif, interrogatif, adverbial, konjungsi, artikula, prosisi, injeksi, dan fatis. Nah, di antara itu uh, dari itu verba. Verba adalah kata yang berunjuk pada proses atau kegiatan dan membutuhkan waktu. Contohnya membaca, meminum, membersihkan, dan lain-lain. Nomina. Nomina adalah kata yang merujuk pada benda, baik benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Contohnya manusia, tas, angin, gelas, dan lain-lain. Promina adalah kata ganti untuk memina. Contohnya Indri menangis histeris ketika melihat ayamnya. Ayamnya Indri. Nah, ini jadi di sini tuh ayamnya punya si Indri diganti dengan katanya. Nah, itu contoh prominent. Adjektiva yaitu kata yang berfungsi untuk menjelaskan sifat dan perasaan. Adjektiva ini biasa disebut dengan kata sifat. Contohnya dari adjektiva ini antara lain sakit, senang, sedih, merah, hijau, tinggi, jauh, tampan, dan lainnya. Numeria adalah kata yang berfungsi untuk menghitung banyaknya jumlah. Numeria biasa disebut dengan kata bilangan. Kelas kata ini berfungsi untuk menyatakan bilangan jumlah, urutan, atau tingkat, dan nomor. Numeria ini bisa ditulis dengan kata angka, angka Arab, angka Romawi, maupun dengan huruf. Demonstratif. Demonstratif biasa dikenal kata tunjuk. Contoh demonstratif adalah itu, sana, sini, demikian. Interrogatif adalah kata yang berfungsi untuk mendapatkan informasi. Contohnya pokok, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa klausa atau kalimat sehingga dapat membentuk sebuah gagasan yang padu. Contohnya yaitu serta, tetapi, walaupun, lalu, lantas, kemudian, sebab, sehingga, karena, dan lainnya sebagainya. Artikula adalah kata berfungsi untuk mendampingi nominal. Artikula biasa dikenal kata sadang. Preposisi adalah kata yang berfungsi untuk mendahului nominal. Preposisi biasa disebut dengan kata depan. Contohnya adalah di, ke, dari, pada, demi. Injeksi adalah kata yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan atau suasana hati penuturnya. Injeksi biasa dikenal dengan kata seru. Contohnya dari injeksi seperti aduh, wow, astaga, buset, wih. Dan yang terakhir yaitu fatis adalah kata yang berfungsi untuk memulai, mengukuhkan, dan mempertahankan percakapan. Contohnya lah, ya, kok, si, halo, oke, hai, dan sebagainya. Selanjutnya itu proses pembentukan kata. Ada afiksasi, deduplikasi, movervenisasi, dan akronimisasi. Nah, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan memberikan imbuhan. Kata dasar yang mengalami proses imbuhan dapat berubah maknanya. Kata yang sebelumnya tergolong adjektiva dapat pula berubah menjadi kata verba. Contohnya kata cantik tadinya berupa adjektiva diberi olan dan sisipan ver menjadi mempercantik menjadi verba. Reduplikasi adalah
proses pengumpulan kata. Pengumpulan kata tersebut bisa sebagian menyeluruh atau menghadirkan lawan maknanya. Movernisasi yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan kata baru sehingga membentuk makna yang berbeda. Proses movernisasi sering disebut juga sebagai proses pemajemukan. Akronisasi yaitu proses pembentukan kata dengan memendekkan beberapa kata menjadi satu kata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.